gantian ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mahasiswi lagi. Tingkat akhir. Alhamdulillah. Dan sekarang sedang menjalankan magang, mengerjakan tugas akhir. Saya sudah dituntut oleh orang tua untuk segera lulus. Namun saya merasa belum siap secara ilmu untuk masuk ke dunia kerja. Masih ingin belajar di kampus. Anda tuh mau lulus, mau kerja sebetulnya. Di sisi lain saya takut mengecewakan orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatur waktu untuk magang dan tugas akhir? Ya atur. Karena jujur saya merasa malas mengerjakan. Itu masalahnya. Dan bagaimana mengatasi kecemasan? Jangan cemas. Karena takut tidak mendapatkan kerja. Kembali, innamal a'malu bin. Anda itu kuliah itu buat apa? Orang beriman itu, apapun pekerjaannya yang pertama kali dia niatkan untuk ibadah. Itu bedanya. Itu yang membedakan iman dengan yang belum punya iman. Supaya ada nilai di hadapan Allah. Niatkan dulu untuk ibadah. Nih ya, jangan dikira beribadah itu tidak akan pintar. Tidak, akan lebih pintar. Orang yang niat belajarnya untuk ibadah pasti lebih pintar dari yang sekedar ingin lulus. Pasti nilainya lebih bagus. Karena apa? Semua ketentuan dalam ibadahnya dia ikuti. Contoh, nih, mahasiswi Qurani, mahasiswa Nabawi. Mudah-mudahan Anda termasuk yang demikian. Tidak cukup, amin. Yuk, dengar dulu. Qala haddatsana qala an Abi Hafsin, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi. شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. Contoh, ini hadis di Sahih Muslim, nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, nomor hadis yang kedua. Pembelajar Muslim yang meniatkan untuk ibadah, dari datang ke kampusnya aja udah kelihatan. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat itu duduk santainya aja mencari orang yang paling pintar, yang paling soleh. Karena orang pintar, orang soleh itu kalau bercanda pasti ada kualitas, ada nilainya, ada manfaatnya. Nggak ada orang pintar bercanda yang tidak ada nilainya, nggak ada. Pasti ada maknanya. Apalagi orang soleh bercanda. Apa Nabi nggak bercanda? Bercanda. Ada hadis kurang lebih 150 canda Nabi. Nabi bercanda ada, tapi candanya nggak pernah dusta. Dan sahabat ketawa. Ya. Ada manfaatnya. Jadi cari orang soleh, orang pintar, orang baik. Dekati dia, mulazamah dengannya. Itu kalaupun duduk Anda bercanda, pasti ada manfaatnya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba datang seorang ingin bergabung dengan kami, pengen belajar. Nah, inilah sifat pembelajar. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memilih saf terdepan. Tapi Umar komen, ini orang datangnya itu satu, nggak kelihatan bekas telah. Jadi pakaiannya bagus. Pakai baju putih, rambutnya tersisir hitam rapi, nggak ada bekas keringat safar. Maksudnya apa? Dia memang sudah meniatkan untuk belajar. Dan saat mau datang ke majelis ilmu, dia nggak mampir sana sini. Bukan mau nyambi. Kalau Anda menjadi mahasiswa mukmin yang benar, yang baik, yang beriman, yang saleh, mau belajar, serius kata hadis ini. Datang ke kampus pakai pakaian yang bagus. Mandi yang benar. Dandan yang rapi. Jadi penampilan yang baik itu mendorong kita untuk serius belajar. Ini datang, tampilan begitu. Bangun kesiangan. Mandi belum. Datang kampus rambut berantakan. Dosen ngelihat serba kasihan. Ngajar nggak minat. Hah? Sudah begitu tampil yang bagus, ambil saf paling depan. Mahasiswa
yang beriman, yang niat belajarnya untuk ibadah, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil saf depan, duduk depan dosen. Duduk depan. Duduk depan itu menjaga kita untuk fokus. Mau ngantuk, tahan. Mau senderan, susah. Mau bikin status, nggak bisa depan dosen. Mau WA-WA-an, susah. Ya? Lalu apa yang terjadi? Kalau belum paham, tanya. Faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Tanya. Jadi depan itu jelas. Terang kalimatnya. Kalimat-kalimat dosen yang mengajar sampai keterima dengan jelas. Kan gitu rumus bunyi ya. Panjang gelombang itu kan sampainya jelas ya. Ya. Apa rumusnya itu? V sama dengan lambda dikalikan dengan T ya. Dikalikan V kali frekuensi ya. Rumus mencari frekuensi N dibagi T. Begitu kan? Mana anak ITB? Ya, benar nggak? V, ya cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda panjang gelombang V dikalikan frekuensi. Betul ya? Cari mencari frekuensi N dibagi T gitu kan? Halo, benar nggak? Antum belajar apa itu ya? Ini fisika dulu nih, waktu kecil nih. Ya, maksudnya apa? Ini cepat lambat gelombang ya. Misal 100 nih meter per second. Panjang gelombangnya cuma 5. Cara mencari T-nya, cara mencari F-nya bagaimana? V dibagi dengan lambda, 100 bagi 5, 20, ketemu 20 Hz. 20 Hz itu kan paling kecil. Ini kalau mic-nya mati, yang sana nggak kedengaran, sini yang jelas. Itu rumus fisikanya tuh. Jadi duduk depan dosen dengan panjang gelombang yang walaupun kecil, cuma 20 kan 20 sampai berapa? 20.000 Hz kan? Ya nyaringnya itu kan disebut dB. Ya kan, disable sampai 140 disable gitu kan. Semakin kencang semakin kedengaran. Tapi kalau mic-nya macet, yang kedengaran yang paling depan. Itu rumus hadis Sahih Muslim nomor 8 diterjemahkan dalam rumus fisika. Paling depan jelas, terang, kencang, ngantuk ditahan, bikin status gak mungkin. Ini duduk paling belakang, nggak pernah nanya. Datang kadang titip absen. Hari-hari ujian pinjam catatan teman, kopi deh. Sistem SKS, sistem kebut kadang sejam. Makanya ilmunya nyangkutnya cuma sejam di kepalanya. Lulus ujian lupa. Itu. Indonesia tuh luar biasa loh. Demi Allah saya katakan pinter-pinter. Saya itu waktu di Tripoli, ada orang Afrika ngadu ke kamar saya datang. Oleh Syahadi katanya. Kamu kenapa? Dia menggerutu tuh. Allah Indonesia katanya. Ini teman saya orang Indonesia. Kenapa? Saya mau ujian nih. Saya udah ngapalin 3 bulan. Belajar. Datang teman saya orang Indonesia. Pinjam catatan saya. Sejam sebelum ujian. Saya 7,5, dia 8. Saya bilang, dia belum tahu sistem SKS nih. Ya Masya Allah, orang kita tuh pintar-pintar. Lidahnya lentur. Bahasa apapun bisa sesuai dengan penuturnya. Itu kalau di radio kedengaran orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris, lancar, itu nggak ketahuan. Ini orang Chicago apa Chicago? Hey John, where have you been? Kan? Alhamdulillah, kaifa halak ya akhi. Jadi bahasa Arab kayak orang Arab. Bahasa Inggris kayak orang Inggris. Bahasa Jepang kayak orang Jepang. Coba India suruh bahasa Inggris. Cina bahasa Arab. Ketahuan. Pinter bahasa Arabnya, tapi kebaca dialeknya. Indonesia luar biasa. Makanya potensi itu dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya alamnya tinggi, SDM-nya tuh cerdas. Jangan dibatasi kalau kapasitasnya 1 giga, jangan turunkan cuma ke 1 mega. Ini cuma 1 jam sebelum belajar, sebelum ujian belajar. Makanya habis ujian lupa tuh. Ilmunya cuma dipakai buat lulus. Makanya setelah lulus, kelakuannya nggak seperti ilmunya. Paham hukum, tapi dihukum. Lulus sarjana hukum, tapi dihukum juga. Lulus sarjana ekonomi, tapi korupsi juga. Itu yang menjadikan apa yang dipelajari nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Mahasiswi muslim nggak begitu. Insan beriman nggak begitu. Jelas? Jadi kalau ingin cepat lulus, belajar yang serius. Kedua apa? Pindah ayat. Quran surah ke-9. Ayat 122.
Ciri orang beriman kalau belajar, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tafaqquh. Tafaqquh itu dari kata fikih, paham. Jadi kalau belajar pastikan sampai paham. Orang beriman tuh begitu, jangan pulang, jangan keluar dari kelas sebelum paham. Saya dari kecil Pak, ibu saya itu, dan sayangilah setiap kita punya ibu. Doakan. Kalau masih hidup sayangi, berikan hadiah yang terbaik. Kalau kuliah cepat lulus untuk membahagiakan ibu. Kalau bekerja punya sesuatu, kasih ke ibu. Itu doanya mustajab. Mustajab. Ibu saya kalau saya pulang dari sekolah, itu sebelum tidur ditanya dulu, belajar apa tadi? Ngaji dulu. Lampu nyala, TV mati. Gak boleh nonton TV. Dikejar, sembunyi dimanapun, cari sampai ketemu, ngaji. Terus dilihat pelajarannya apa, sampai paham. Ibu saya kalau beli ayam, itu selalu ayam hidup. Hampir gak pernah, atau bahkan jarang memberi yang mati, yang sudah disembelih. Beli yang hidup. Nanti yang hidup ini dibawa ke tukang sembelihannya, suruh disembelih di depan beliau. Minta dibacakan Bismillahirrahmanirrahim sampai dipastikan betul disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Baru dibawa pulang. Nah, itu begitu. Nah, jadi yang masuk ke kami itu makanan-makanan yang dipastikan betul-betul Allah meridhai itu. Hasilnya ada manfaatnya. Nah, apapun yang dipelajari dibawa ke sekolah, dicek sampai paham, sampai mengerti. Yang kedua, taknya itu menunjukkan kesungguhan, serius kalau belajar. Saya senang belajar Pak. Ini adik-adik yang di mahasiswa, teman-teman ini. Jangan dikira saya cuma baca Quran, belajar tafsir, hadis, tidak. Saya waktu senggang saya pergi ke toko buku. Terus saya koleksi, belajar buku-buku fisika, matematika, kimia. Saya belajar itu. Menyelesaikan soal-soal. Kalau saya nggak paham, saya tanya sama yang tahu. Ada anak kedokteran datang mau ngaji, kamu dari mana? Fakultas apa? Kamu bawa modul kamu ke sini, ajarkan saya apa yang kamu pelajari, baru saya ajarkan apa yang kamu minta. Kita baca, pelajari. Makanya kita belajar pelan-pelan, lihat. Ya, bukan pakar di bidangnya, bukan. Tapi minimal kita tahu. Minimal kita mengerti sampai menyimpulkan, tidak ada satu ilmu pun yang tidak selaras dengan ajaran Al-Quran. Semua itu nyambung. Fisika dengan metafisik itu bersamaan. Makanya orang belajar fisika harusnya kenal Allah, bukan jauh dari Allah. Ngapain pintar-pintar gak kenal Allah? Konslet. Gelar tinggi-tinggi, pintar-pintar gak kenal Allah. Pintaran anak TK. Ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tinggi-tinggi gelar dokter, siapa Tuhanmu? Berdasarkan kejadian alam semesta. Rumit amat berpikirnya. Si amat aja gak rumit-rumit. Ngapain tinggi-tinggi? Jadi kalau benar kita belajar fisika tuh asik luar biasa. Asik demi Allah saya katakan. Ada kaitan dengan iman, kaitan dengan akhlak. Anda baru masuk belajar bab gaya, itu kalau baca bab iman di Sahih Al-Bukhari, kitab kedua, nyambung. Bab gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, apa yang masuk sama dengan yang keluar. Al-imanu yazidu wa yantaqisu wa yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Ya, kalau yang masuknya kecil, pukulannya kecil, gayanya kecil, keluar bunyinya kecil. Kencang-kencang. Iman juga kalau kencang, keluar effortnya, usahanya kencang. Imannya kencang, amal solehnya kencang. Amal solehnya lemah, tandanya imannya lemah. F1 sama dengan F2. Pindah bab akhlak, F berbanding lurus dengan P, rumus tekanannya kan, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya semakin tertekan. Public figure, artis-artis, politisi, macam-macam banyak gaya, tertekan hidupnya. Anda mahasiswa, tugasnya belajar, tapi kalau banyak gaya, tertekan Anda. Halo, betul? Anak ITB ini tahu. Ya, betul aja, saya yang belum nikah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ketemu jodohnya ya. Minimal kiamat kurang 2 hari lah, udah ada kepastian. Kalau mau cepat sekarang, ngapal Quran Mas. Itu ahli Quran sekarang diburu, karena akan tiba satu masa trennya kembali kepada agama. Kembali. Dan sekarang kelihatan banyak orang rindu. Saya ngajar di luar, salah satu jadwal, biasanya di luar pandemi dulu, setahun sekali kita keliling. Di Australia, di Sydney bahkan, saat saya terakhir ke Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada Qurannya kurang diminati. Di Jepang, sekarang bergerak sekolah Islam ke Quran.
Insya Allah sekarang kita sedang bergerak. Kemarin kedatangan dari Jepang. Itu desain kurikulum Qurannya dari kami nanti. Quantum Akhir Institute, dari Ataisir Learning Center. Ada 19 negara yang tersambung dengan kita. Termasuk nanti ada Korea, ada Kanada, dan beberapa yang lainnya. Sekarang ahli Quran. Diburu ahli Quran itu. Jadi kalau antum bisa jadi mahasiswa sekaligus juga ahli Quran, mahasiswa ahli Quran, insya Allah hidupnya berkah, mudah, dan juga dipasangkan oleh Allah dengan pasangan-pasangan terbaik insya Allah. Ya. Ya, sekarang saya lihat banyak juga yang konsultasi calon-calon mertua itu kalau nanya saya itu tokoh-tokoh pejabat-pejabat tuh. Pertanyaan pertamanya, Ustadz, tolong carikan yang para hafid ya. Nanyanya Qurannya dulu. Bukan pintarnya dulu. Ya. Nanti Anda datang tuh. Ya. Ditanya, siapa namanya? Masya Allah. Saya Torik, Pak. Baca surat At-Torik. Anda siapa? Saya Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Kalau Anda siapa? Nama dia Yusuf sebenarnya. Dia udah gemeter tuh. Saya Yusuf, Pak. Cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Aduh. Satu lagi ya. Lanjut. Alhamdulillah. Masih semangat? Takbir. Alhamdulillah. Jangan alergi sama takbir ya. Takbir itu kalimat baik untuk orang beriman. Kalau bertakbir itu komitmen jadi baik. Makanya selesai Ramadan bertakbir. Quran surah kedua ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyakin takbir atas petunjuk hidayah yang telah merubah Anda saat Ramadan. Makanya orang itu ketika bertakbir saat Idul Fitri, Allahu Akbar, itu tembus ke hatinya. Ingat saat puasa, merubah diri menjadi baik. Kan saat puasa, baik semua kan? Ya kan? Bohong ditahan, mau marah ditunda sampai buka. Ya? Ada orang pemarah, marah terus, sampai isinya juga bingung. Tapi waktu Ramadan, ada orang ngejek 5:30, tinggal 15 menit lagi buka. Ditahan sama dia tuh. Tumben Pak nggak balas, ntar habis buka. Habis buka dia lupa kan? Udah selesai gitu, tanggung daripada habis pahalanya. Nah, jadi bertakbir itu komitmen kebaikan. 2, takbir itu semangat pada kemuliaan dan kebaikan. Saya tiap 10 November ke Surabaya. Bung Tomo itu waktu menyemangati untuk berjuang demi NKRI itu dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya sekarang kalau anak-anak sekarang, kita, saya, Anda, mengisi kemerdekaan dengan kalimat takbir, artinya komitmen membangun bangsa. Jadi, saya sedih saya tuh kalau ingat pejuang dulu itu. Darah, keringat, air mata, dan sebagainya pengorbanan. Dimakamkan di makam Taman Makam Pahlawan. Sekarang kita tinggal menikmati ketenangan, kebaikan, kenyamanan. Ini bangun isi bangsa ini dengan kebaikan. Ya. Tepikan segala hal yang tidak baik dalam kehidupan. Insya Allah kalau seperti itu Allah ridhoi kita semua ya. Ya, kalimat pembukanya kan di preambul Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur.